Ini topik kita malam hari ini seperti yang sudah saya informasikan, ini kita akan membahas tips dan trik untuk dapat THR untuk pemburu dividen gitu ya. Tapi boleh nggak Pak dikasih tahu dulu apa aja sih indikator utama yang harus diperhatikan saat kita mencari saham dengan dividen yang menarik? Oke, yang pertama pasti kita lihat histori dulu ya, jangan cuma cari yang kasih dividen gede sekali doang gitu. Jadi kita lihat dulu track recordnya ya. Oke. Yang kedua tentu saja cari yang dividen yieldnya gede ya, jadi Oke. proses gede. Terus ketiga dividen payout rasionya juga harus gede. Jadi katakanlah dari untung itu berapa persen yang dia mau bagikan ke para investornya ya, misalnya untungnya gede tapi rasio dividen payout rasionya kecil ya sama aja, kita cuma dapat kecil. Walaupun yieldnya gede tapi karena prosentasenya kecil ya akhirnya dapat kecil. Oh gitu. Itu terus terakhir, last but not least, very important tuh harus cari yang fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena supaya apa ya, stabil gitu ya, bukan misalnya track recordnya bagus tapi secara fundamental mulai terjadi banyak sekali apa ya istilahnya menurun gitu ya, mulai rugi, mulai dan sebagainya. Bukan rugi sih, tapi labanya menurun-menurun. Nah, itu kita mesti juga hati-hati. Oke. Itu aja. Jadi itu dia indikator yang harus diperhatikan ketika kita mencari saham dengan dividen yang menarik ya. Tapi untuk membedakan antara dividen yield yang menjanjikan dengan dividen trap itu apa nih Pak? Gimana cara kita ngebedain? Meskipun kita Nah, indikator yang ada. oke. Kalau dividen gede ya, misalnya katakanlah di atas 10%, menarik dong ya, karena kita deposito kan cuma seberapa, apalagi kalau dibandingkan tabungan nggak ada artinya ya. Duit kita sebenarnya berkurang ya karena kalah dengan inflasi gitu ya. Nah, kalau kita yang namanya dividen itu adalah kita beli ketika mungkin diajak temen ini dividennya 10% gitu kan, dan waktunya harga sudah di atas misalnya ya. Nah, ketika beli harga sudah naik-naik, kita beli dapat sih dividen 10%, habis itu turunnya minimal 10% sama. That's called dividend trap. Jadi di sini tuh momentum jadi penting, kapan belinya ya. Momentum jadi penting kapan belinya. Nah, ini nanti kalau saya pendekatannya akan saya campur dengan sedikit technical ya. Mungkin orang fundamental mungkin masa mau pakai teknik. Nanti akan saya kasih contoh gimana kita bisa tidak kena yang namanya dividend trap. Oke. Tapi ada contoh juga nggak nih Pak untuk beberapa saham yang punya histori pembayaran dividen yang konsisten dalam 5 tahun terakhir ini? Ada. Coba ya saya balik ke kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi mungkin agak sedikit kepotong yang bagian atasnya tuh dividen hunternya agak kepotong Pak. Oke. Agak susah. Segini kelihatan? Kelihatan tapi tulisan dividen trapnya, dividen hunternya nggak kelihatan. Jadi cuma gambar pohon uang aja kelihatan. Gimana Mungkin ya? agak sedikit dinaikkan, boleh Pak? Apa? Sedikit dinaikkan kameranya. Karena Dinaikkan. Oke, saya ganjel dulu sebentar. Kurang tinggi ya. kurang tinggi sedikit. Segini? Sobat JOC yang mau bertanya, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Karena kalau di kolom komentar takutnya ketumpuk, jadi nggak kebaca. Jadi yang mau bertanya silahkan langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti kita akan kelihatan nggak? Agak sedikit kepotong Pak tulisannya. Kurang tinggi? Kurang tinggi dikit. Kepotong dikit tulisannya. Oke, bentar. Begini? Oke, boleh. Kita coba. Oke ya. Ya. Ini saham-saham yang secara konsisten ya. Contoh dalam ini masuk tadi di indeks kita tuh ada high dividend 20. Nah, di sini ada ROE ITMG
BSSR, UNTR, INDR, Hexa, dan seterusnya. Di sini rata-rata yield dalam 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu berapa sih sebenarnya yieldnya yang diberikan ke investor. Nah, di sini terlihat Adaro itu 7,6%, ya, ITMG 16%, BSSR 16%, UNTR 6%, ya, Hexa itu 15,8%, gede ya, PTBA itu 12,8%. Nah, teman-teman, pendekatan ini misalnya kita menganalisis juga apakah saham itu mahal. Nah, kita dasarnya lihat PER, ya, PER-nya berapa, nah, nilai bukunya berapa. Ini pendekatan fundamental, artinya kita bisa melihat suatu perusahaan dividen itu ada dua sih sebenarnya. Perusahaan yang emiten yang major itu biasanya dividennya sih konsisten ya. Tapi kalau suatu perusahaan yang katakanlah masih baru itu dividennya akan naik turun. Nah, kita cari yang konsisten. Nah, biasanya saham-saham yang sudah mature itu akan konsisten gitu. Nah, saya lanjut ya sedikit ya. Nah, ini tahun lalu ya paling tinggi gitu ya. Dividen yieldnya maksudnya bukan paling tinggi sih ya, tertinggi di antara semua saham-saham yang pakai dividen. Adaro 21%. Gede ya, besar sekali ya. Terus ITMG tahun lalu itu 43,9%. Gede sekali ya. Terus apalagi UNTR juga 30%. Nah, ini kalau kita, Astra juga kemarin juga tahun lalu 9%. Nah, kalau ini batubara, karena saham batubara tahun 2022 itu luar biasa, makanya tahun 2023 yieldnya gede sekali. Nah, makanya kalau kita secara clue paling menarik itu memang saham-saham batubara ya. Secara umum nih yang berani ngasih yield karena konsisten bertahun-tahun mereka memberikan yang lumayan. Tapi bukan berarti seperti Astra gitu tahun lalu 9% loh, lumayan ya. Terus ya dan sebagainya lah ya, kira-kira ini bisa membuat gambaran. Nah, kita udah ngerti kira-kira oh ini menarik nih. Nah, nanti kita ada masalah timing juga ya. Nah, ini menariknya ya, kalau teman-teman cari bingung mana saham yang masuk high dividend, di IDX itu ada namanya high dividend ya. Nah, ini ada 7 penghuni baru ya. Yang menurut saya aneh karena dividen yieldnya itu nggak gede ya. Contoh BRPT itu 0,19, ICBP 1%, SMGR masih 3% ya. Nah, nggak tahu kriteria gimana. Apakah nanti mereka akan membayar dividen gede. Jadi tetap teman-teman do the research gitu ya. Kalau hanya patokan ini, menurut saya angka-angka ini nggak menarik ya. Rata-rata dalam 3 tahunnya cuma kecil gitu ya. Nah, ini kira-kira ini saham 20 saham yang masuk high dividend ya, masuk indeks di bursa. Nah, kalau rasio free float itu rasio saham yang beredar di masyarakat, itu nggak apa-apa sih, nggak terlalu perlu dilihat. Nah, ini contoh saham yang dividen yieldnya di atas 10%. Misalnya, wah, ya dong, masuk kita cuma cari ini ya. Jadi di pasar saham itu kita bisa dapat cuan dari capital gain, dari selisih harga beli harga jual, tapi juga dapat dividen. Nah, ini yang menarik yang di atas 10% ya, tahun 2022 nih ya datanya ya. Jadi itu ITMG masih 30%, PTBA 28, UNTR 24, Hexa 13,7, LPPS 10, MPMX 10. Nah, ini kan suatu kita bisa lihat, oh kriteria pertama filternya yang di atas 10% deh. Ya, supaya kita, dividen ini kan setahun sekali ya, harusnya kita cari yang best of the best gitu ya, walaupun tidak selalu bisa dapat yang paling bagus misalnya. Tapi ini strategi ya. Nah, dari sini kita mulai lihat timingnya ya. Atau mau pertanyaan dulu atau saya lanjut? Mungkin lanjut sebentar dulu boleh Pak. Nanti kita untuk kita akan taruh di akhir talk show kita juga.
Dan sekali Oke. lagi, yang mau nanya boleh langsung aja tulis di kolom pertanyaan ya, karena kalau di kolom komentar takutnya malah ketumpuk-ketumpuk malah nggak kebaca. Jadi yang mau tanya langsung aja ketik pertanyaannya di kolom pertanyaan. Oke, boleh lanjut dikit lagi, Pak Robin? Ya, ini contoh langsung salah satu contoh ya. Ini histori dividen ITMG sejak IPO. Jadi Oke. tahun 2008, 2009 sampai 2019 misalnya. Oke. Ini luar biasa growth-nya ya, walaupun kadang ketika harga emiten komoditas ini kalau harga batu baranya turun, kadang-kadang yieldnya bisa turun karena untungnya dikit kan. Nah, mungkin bisa jadi teman-teman kalau yang ngasih dividen ini kadang-kadang berkurang gitu bukan berarti jelek, tapi bisa jadi di perusahaan yang rajin ekspansi. Oh, Jadi dia akan menerangkan di RUPS itu, oh kita dividennya turun dikit ya karena ada kita mau invest buka tambang baru di sana. Jadi kita harus betul-betul bedah setiap keputusan dividen yield ini ya. Nah, oke, dan ini momennya contoh. Ini saya ketik tadi apa sih kalendernya. Nah, di sini terlihat si ITMG itu sudah mau RUPS tuh tanggal 28 besok ya. Nah, makanya hari ini kalau Anda lihat harganya terbang. Ya, karena mau nanti kalau besok dividennya berapa, dia akan naik kan. Misalnya dividen diumumkan dividennya 20%, wah itu sama kan terbang. Nah, itu yang kita takutkan akan kena yang namanya dividen trap. oke. Tapi untuk para scalper itu peluang sih. Anda harus gesit ya. Oke, saya beli dulu dengan spekulasi dividennya yieldnya 20% misalnya. Nah, besok cuan mungkin sekitar sudah naik dia jual, tidak harus nunggu dividennya. Tapi ada orang-orang yang tunggu udah 20%. Nah, perusahaan yang fundamental bagus, ditunjang misalnya kita batu bara, nanti harga batu baranya pas bagus, jadi saham itu akan turun sedikit naik lagi. Nah, itu keuntungan double ya. Sudah dapat capital gain, dapat dividen. Itu impian semua, which is tidak mudah ya. Kita tidak boleh terlalu serakah ya. Ya. Oke, nah contoh ini, lihat ya, ini saya chartnya weekly ya. Jadi bukan harian. Kalau hari ini tadi naik lumayan ya 2% lebih ya si ITMG. Ini tahun 2022. Nah, harga naik setelah ex-date. Ini pengumuman dividen naik dari sini. Cuy. Ya kan? Setelah ex-date turun. Nah, kebetulan tahun 2022 itu harga batu bara baru gila-gilanya kan. Sahamnya ITMG ini nggak turun. Ya turun biasa harus naik lagi. Wah, Oke. ini sudah dapat dividen, harga sahamnya naik, cuan double. Tapi tahun lalu ya naik, terus kena dividen trap nih turun segini jedeh. Selesai kan, untungnya diumumkan, terus turun, habis. Ya, bahkan harga batu apa jelek, turun dalam. Nah, ini bukan hanya kena dividen trap yang istilahnya impas, tapi justru kita kehilangan capital gain karena turun banyak. Itu. Nah, momen untuk masuk tuh sebenarnya kayak sekarang nih, kita contoh tahun ini ya. Harusnya masuk ketika harga saham ITMG ini turun-turunnya. Nah, ada tanda pembalikan. Nah, ini kita bicara teknikal sih. Ada tanda pembalikan. Nah, kita mulai kumpulin ya, turun-turun. Menurut kita masih murah, kita kumpulin lagi. That's why kita perlu tahu fundamental. Ya. Nah, nanti kalau dia naik besok, misalnya katakan 31.000 apa 30.000, kita sudah punya harga di 27-an ini ya. Nah, 22.000. Nah, jadi kalau turun-turun kita masih untung. Nggak kena yang namanya dividen trap. Nah, selain itu kalau kita punya data sih, data big money itu masuk apa enggak. Nah, di sini terlihat mereka masuk sejak bawah. Mereka sudah tahu momentumnya kapan mereka ngumpulin sehingga pada waktu dividen trap dia sudah punya harga bawah. Oke. Gitu kira-kira contohnya. Untuk contoh beberapa saham ya, Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa saham lagi sih dengan momentum sekalian ya. PTBA ini juga yang namanya diumumkan dividennya gede nih.
terus turun. Harga batu baranya oke dong, masih naik. Tapi ketika tahun lalu naik dong, dividennya gede. Habis itu dividen trap, ini naik ya. Ketika dividen turun dan turun dalam. Nah, kita rugi nih, ya, dividen trap. Tapi, nah ini moment of truth-nya ketika turun tuh harga murah. Bila lagi nanti kita ketemu dividen gede, dividen trap lagi kita nggak kena. Kita masih untung dari selisih harga setelah kena penurunan dividen. Ya. Oke. Batu bara masal itu contoh, bukan batu bara, MPMX tadi yang yieldnya 10% ya. Nah, mana mau saya? Nah, ini lihat turun juga. Nah, ini luar biasa. Ini naik-naik kan. Terus kena dividen trap nih, juis, turun segini. Ya, nggak cocok ya. Nggak cocok tuh, nggak worth it ya. Kira turun. Oke. Nah, tahun lalu juga sama, naik, kena turun, habis. Nah, kecuali Anda udah beli di sini nih. Naik turun-turun di sini pun kita masih bisa exit dan kita untung capital gain dan dapat dividen. Kira-kira gitu main momentum. Oke. Main momentum ya. Oke. Ya. Tapi untuk mungkin investor pemula mungkin gitu ya, Pak, yang mungkin masih mencari strateginya untuk membangun portfolio dividen, itu gimana nih untuk investor pemula? Nah, investor pemula sebenarnya satu tadi ya, pilih saham yang sudah track recordnya jelas. Nah, sebenarnya menurut saya pendekatan paling benar secara teoretikal adalah kita itu value investing. Ya, value investing itu beli saham ketika memang harganya memang murah secara fundamental gitu ya, secara nilai bukunya masih murah, dan sambil menunggu harganya itu wajar, ya kita dapat dividen. Nah itu banyak saham-saham yang sebenarnya masih kategorinya belum mahal, sambil nunggu. Jadi kita akan mendapatkan capital gain sekian lama sambil nunggu ya. Maksudnya capital gain-nya nunggu nih. Mungkin harganya akan naik turun, harga sahamnya biasa. Tapi suatu saat dia akan, begitu orang lihat value-nya saham ini, dia akan naik kencang. Nah, sambil nunggu naik kencang itu kita dapat dividen. Kalau saya pendekatannya melihat nilai bisnis ya, sedikit beda ya. Nah, itu ada di buku saya yang ini nih, investing ya. Nanti kalau ada yang mau tahu bisa lihat di IG CUC Solo, itu ada buku-bukunya. Investing, mencari nilai bisnis suatu perusahaan. Oke. Nah, untuk para teman-teman ya itu belajar fundamental. Jadi dividen investor tuh side effect aja dari kita nunggu sahamnya naik-naik. Oke. Itu asik ya. Apakah ada pengaruh dari fluktuasi ekonomi juga nggak Pak terhadap pembayaran dividen? Apakah ada? Oh iya. Ya, bagaimana dampaknya? Secara umum kalau kita lihat tadi satu contoh kayak saham batu bara kan, kalau harga batu baranya bagus, perusahaannya cuannya gede, dividen yieldnya gede, dividen payout rasionya gede, kita dapatnya gede, ya kan. Tapi kalau harga komoditas baru turun, ya memang akan ada penurunan, ya. Misalnya kita tadi MPMX tuh sepeda motor Honda, biasanya memang kalau dia penjualannya oke, ya namanya perusahaan kalau happy kan bagi dividennya. Dividen itu kan sebenarnya bagi hasil ya. Kalau hasilnya bagus ya dibaginya mesti bagus. Pasti ada pengaruh ekonominya pasti. Cuma ya kalau kita saham yang komoditas ya tergantung harga komoditasnya, lebih berpengaruh ke dividen yield dan DPR-nya. Oke. Kalau mungkin dividen ini bisa untuk investasi gitu ya Pak ya. Apakah ada perbedaan antara reinvestasi, dividen, dan penarikan tunai? Nah, kalau kita full time trader ya, full time investor, full time ya apapun ya. Jadi pekerjaan kita hanya untuk saham aja, dengan saham aja, tidak ada salahnya dividen itu kita ambil cash ya. Tapi kalau tapi tentunya harusnya di satu titik ya, kita tuh harusnya bisa dividen
sebagian itu kita gulung kembali, direinvest kembali. Karena ada namanya apa ya, teori yang bukan teori sih, ini kebenaran, yaitu bunga majemuk, bunga berbunga. Nah itu semakin banyak yang digulung, itu akan, jadi misalnya kita tiap tahun ekuitas kita naik 15% gitu ya. Itu dalam 3 tahun itu sudah bukan cuma 30% loh, sudah di atas 60%. Nah itulah makanya ada bunga berbunga, teori bunga majemuk. Semakin banyak yang digulung, maksudnya direinvest kembali, itu keren, hasilnya beda banget ya dengan kita. Cuma kalau memang kita menunggu hasil dari dividen untuk hidup, ya mau enggak mau harus diambil, boleh. Tapi lebih menguntungkan mana nih Pak untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang. Jelas yang direinvest kembali, ya asal sahamnya benar. Jadi kalau itunya pilihan sahamnya benar, ya itu very jauh ya membandingkannya, pasti menguntungkan. Karena digulung itu luar biasa, modal kita kan naik terus, ekuitas kita. Nah itu akan beda banget ya. Oke. Tadi juga Pak Robin sempat bilang bahwa untuk misalnya kita mau ngelihat investasi dalam bentuk dividen ini, kita harus melihat apakah perusahaannya itu konsisten dalam pembagian dividennya gitu kan ya. Tapi gimana nih untuk ada tips nggak untuk melihat atau menganalisa laporan keuangan perusahaan dalam konteks pembayaran atau pembagian dividennya ini? Sebenarnya gampang sekali ya di saat sekarang tuh, data di internet tuh banyak sekali sih, kita tinggal do the research ya, kita cari saham-saham apa yang dividen yieldnya gede itu ada. Terus teman-teman yang punya apa ya istilahnya sekuritas atau brokernya boleh ngobrol sama brokernya. Jadi kita akan kasih saran ini kapan timingnya, yang beli kapan. Terus misalnya mereka tanya saatnya saya beli di sini gimana Pak, boleh atau tunggu dulu. Biasanya kita akan bantu ya, jadi supaya teman-teman bisa tidak kena dividen trap, tidak kena yang namanya apa ya, ya bagian cuci piring gitu-gitu ya. Jadi kita akan bantu kok. Oke. Tapi kalau tadi Pak Robin juga bilang bahwa reinvestasi itu pasti kalau digulung kan pasti makin banyak juga ya keuntungannya gitu ya. Itu gimana cara memanfaatkan dividen sebagai sumber penghasilan pasif, Pak? Kan kayak zaman sekarang orang pengennya duitnya langsung masuk tapi nggak perlu kerja gitu. Ya, the money kalau di investor tuh adanya di menunggu ya, sitting, duduk menunggu dan membaca laporan keuangan. Jadi intinya sih kalau kita misalnya setiap kali ini keluar laporan keuangan gitu ya, annual report tuh paling penting ya. Kita lihat, wah ini memang laporannya bisa jadi keuntungannya turun nih, tapi kita lihat kembali, bedah, lihat ya, oh turunnya karena dia ada invest di perusahaan renewable. Wah bagus, saatnya kita, harganya pas turun tuh, saatnya kita nambah. Dan itu nanti akan bergulung terus, satu saat dividennya nggak terasa akan makin gede. Nah keuntungan dari dividen pun juga sama ya. Kita mungkin nggak sambil menunggu setelah kita dapat dividen ya, nggak di reinvest dulu, nunggu dulu, boleh. Sampai nunggu momen di mana kita merasa ini perlu di reinvest kembali. Dan enaknya kalau kita reinvest sementara aturannya masih nggak kena pajak kan, jadi bebas pajak kalau diinvest, tapi itu harus lapor di laporan SPT-nya, bebas pajak. Jadi enak kan, mumpung bebas pajak ya di reinvest. Nah, kecuali kalau ada kebutuhan ya kita nggak bisa ngomong ya. Tapi apakah ada tantangannya gitu, tantangan secara spesifik itu yang biasanya dihadapi oleh pemburu dividen? Ini tadi juga banyak yang nanya gimana sih menghindari dividen trap juga? Ya tantangannya ya tadi jangan FOMO ya. Jadi masuknya jangan terlambat. Makanya orang-orang sekarang kita baru ngomong dividen untuk THR, yes benar ya, besok kayak ITMG besok baru RUPS. Nah kan diumumkan berapa misalnya ya. Nah cuma
kalau kita baru besok beli, ya kita jadi trader, bukan benar-benar dividen yang by plan ya. Nah, dividen hunter harusnya kayak tadi kasih contoh, beli ketika harga sangat murah, kita tahu dia pasti dividen gede. Nah, kita cari momen di mana itu cukup murah, kita beli. Kumpulin aja. Nah, itu. Jadi nanti ketika ini THR-nya dapat sekarang, mau dividen apa enggak, kita tetap untung. Karena kita sudah punya di harga bawah, menghindari gitu. Nah, apakah biasanya kita FOMO, cuma dengar, wah dividen gede, kita ikut. Jadi akibatnya teman-teman, ya kalau trading saya sih boleh-boleh aja ya. Nanti di kita juga bisa ada live trade kan. Jadi kita trading bareng sih saya akan pandu. Cuma ini bukan pendekatan yang aman untuk ngumpulin dividen. Santai sebenarnya dividen tuh, harus sabar. Oke. Sedangkan Nungguin. itu sulit untuk anak-anak zaman sekarang, Pak. Karena Nah, pengennya semuanya betul, maunya seperti kripto ya, semalam jadi kaya. Nggak ada salahnya sih, saya juga sedang belajar mindset yang juga nggak salah sih, tapi memang instan gitu ya. Cuma menurut saya kalau case-nya kita cari dividen mau instan, itu ya takutnya kena dividen trap. Jadi memang belajar timing gimana sih, biasanya kita nggak usah nunggu setahun, nggak usah nunggu setahun dapat 20-30. Nah, Anda kalau menjadi full time trader, sungguh-sungguh sebenarnya itu bisa banget. Tapi ini kan kita topiknya bukan itu nih, kita topiknya ini ya kita bicara dividen aja, santai, yang teman-teman bisa jadi passive income, bisa ndak tiba-tiba dapat aja THR, tahu-tahu ada cerita loh menarik ya, saya mungkin coba, ada seorang teman ya, dia udah beli saham BCA, saham apa ya lupa, pokoknya apa itu kira-kira sebelum kerusuhan ya. Oke. Kerusuhan Nah, 98 ya. Nah, pokoknya beli terus kerusuhan dia tinggal gitu ya. Nah, itu dia beli 20 juta apa berapa BCA kalau nggak salah ya. Nah, itu semua kan terus dividen gulung, dan tahu sendiri sampai BCA seperti apa, stock split naik lagi dan sebagainya. Nah, berapa tahun lalu tiba-tiba dia ingat ngecek, uangku masih berapa, maksudnya di miliatan loh. Jadi Anda enggak tahu faktor bunga majemuk itu luar biasa. Didiamkan aja. Dia lupa sebenarnya, exactly lupa. Jadi bukan karena jago. Dan begitu tahu duitnya itu, ya kan, 2 tahun lalu, ding, ya dia tahu, dia cairkan. Coba dia nggak cairkan, tambah kaya lagi. Gitu. Moral story-nya sabar. dinikmatin, Pak. Kan dari tahun 98 ke sini udah 20 tahun lebih. Tapi ya kan? orang tuh begitu lihat untungnya, cuannya, kita tuh kan nggak tahan cuan, tahan menderita, floating loss, tapi cuan nggak tahan, ya kan? Nanti takut diambil oleh kucing atau apa, nggak tahu. Pengen dinikmatin aja mungkin ya. Oke. Tapi tadi Pak Robin sudah sedikit menyinggung soal kalau reinvestasi itu tidak terkena pajak gitu ya, bebas pajak ya Pak ya. Nah, dari pajak apa aja nih yang mungkin perlu diketahui juga untuk investor yang mencari keuntungannya di dividen? Ya, justru itu kapan lagi ya dividen nggak kena pajak itu diinvestkan kembali, itu lumayan banget loh, lumayan banget. Jadi memang menurut saya lebih baik diinvestkan kembali. Ya, karena bebas pajak 10% tuh banyak loh, banyak. Ya, oke, bebas pajak ya. Jadi ya, tapi harus lapor ya di SPT ya. Oke. Lapor aja ya. Lapor aja. Oke, ini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Saya coba bahas terlebih dahulu. Ya lagi untuk Sobat JOC yang mau bertanya, saya persilakan untuk bisa tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Karena tadi saya lihat ada yang di komentar juga, di kolom komentar, tapi udah ketumpuk jauh banget di atas gitu ya. Saya bahas terlebih dahulu yang dari kolom pertanyaan. Oke, ini dari Ibu Ratna. Pak Robin, saya ingin dapat dividen ITMG tapi tidak kena dividen trap-nya. Bagaimana Pak caranya? Ini saya keluarkan pertanyaannya di layar. Kelihatan Pak Robin, kelihatan? Kelihatan.
kelihatan. Nah, sebenarnya tadi sudah sempat saya jawab ya, saya Ya. terangkan supaya nggak kena, kita main timing sih. Ya, misalnya Ya, Pak ya. betul main momen, makanya mesti tahu technical. Kayak saya orang fundamental yang tahu technical juga. Orang mau ngomong banci kayak bukan technical, bukan buat saya yang penting dari duit kan. Ya. Jadi kita main momentum ketika harga saham ITMG itu turun drastis setelah dividen bablas turun. Bablas turun ya, karena memang harga batu bara baru jelek, turun. Nah, kalau kita tahu teknikal kan kita tahu tanda-tanda reversal itu apa. Ada inside bar, ada higher high, terus kita juga punya data, ternyata big money mulai koleksi. Nah, kita boleh ikut. Jadi ketika apalagi ini turun-turun di sini, kita terus gimana ya, ini menurut saya masih murah gitu. Nah, kita boleh beli. Ketika besok diumumkan katakanlah naik menjadi 30.000, ya kan, kita dapat dividen dong. Terus turun lagi kembali ke harga 28.000 atau berapa, nggak masalah karena kita punya harga bawah 22.000. Jadi, nah, nah ini teman-teman biasanya ketika kita udah untung, ya kan, sudah untung, terus ya udah saya pun jual sekarang pun sudah untung dapat dividennya dapat, ya, dapat capital gain, biasanya terus orang tergoda untuk jual. Betul nggak? Boleh enggak? Nah, makanya kita belajar momentum. Kalau lihat ini penurunan cukup dalam, rasanya sih untuk turun lagi ke sini mungkin sulit misalnya. Ya, menurut saya jangan dijual yang sudah punya harga bawah. Gitu. Gulung lagi gitu. Nah, Jadi, tapi kalau misalnya Pak, saya nanti menurut misalnya saya analisa batu bara masih akan turun lagi, saya mau tunggu harga bawah lagi, boleh dijual dulu. Intinya kita main momentum. Pokoknya jangan kena dividen trap dengan cara membeli di bawah. Lain cerita ketika ini ya, ini tanpa dividen trap, turun terus naik terus. Ini jarang. Jadi jangan pakai patokan ini ya. Ini orang yang dapat ini bisa hilang cuannya setahun kemudian dengan memakai cara yang sama. So kita mesti hati-hati ya. Jadi tidak tergantung harga komoditasnya juga. Kalau dalam hal ini BTMG ya. Harga batu bara. Gitu. Pak Robin sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Terima kasih juga untuk Ibu Ratna yang sudah bertanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke, ini pertanyaan dari SNTN77. Pak, apakah saham batu bara, misal Adro, bisa kita simpan jika panjang dikala isu renewable energy? Ini dia pertanyaannya di layar. Ya, sebenarnya saya pernah ngobrol dengan salah satu nasabah kita yang punya bisnis batu bara ya. Saya tanya, batu bara kita tuh sudah menipis apa enggak gitu loh. Artinya dia ngomong ini 100 tahun lagi aja masih banyak. Jadi Indonesia tuh kaya sekali batu bara. Memang pada perkembangannya batu bara ini kan dianggap kotor ya, karena polusi dan lain-lain. Oh, secara limbahnya ya, Pak ya? Ya, itu kan polusi kan. Nah, masalahnya ini kan tekanan dari luar. Nah, Indonesia sendiri dan ini mungkin juga luar menekan itu, kalau kita pakai yang renewable jadi mahal nanti industrinya. Hasilnya juga barang-barangnya mahal kan. Nah, menurut saya lamanya itu berapa lama? Menurut saya dalam event 20-30 tahun lagi sih batu bara masih menjadi primadona sih. Nah, banyak. Cuma masalahnya karena sekarang nih asing sudah tidak mau, bank asing itu tidak mau memberi pinjaman untuk yang seperti batu bara yang kotor ini. Nah, tergantung Indonesia bisa refinancing sendiri nggak untuk mengeksplor batu bara. Nah, itu pasti. Tapi menurut saya dalam 20-30 tahun lagi batu bara masih akan menjadi komoditas utama kita. Kecuali tiba-tiba
ditemukan teknologi renewable yang murah. Jadi sangat murah sekali sehingga ya pasti tersingkir ya. Oke. Jadi masih bisa disimpan untuk jangka panjang ya, untuk batu bara ya. Dan jangan lupa seperti Adaro kan punya anak perusahaannya ADMR itu sudah jauh lebih green. Nah, dia walaupun ngambilnya batu bara, tapi dia mulai juga aluminium ya. Terus sumber listriknya udah pakai tenaga hidro, tenaga air, sehingga prosesnya tuh ada green-greennya. Nah, itu biasanya makan masih berkembang. Oke. Terima kasih untuk SNTN77 yang sudah bertanya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Dari Sel MGS. Di JUC apakah ada biaya bulanannya? Waduh, malah ditanya biaya bulanannya JUC nih Pak. Mungkin Pak Robin juga sebelum Pak Robin menjawab gitu ya, saya mau kasih tahu juga mungkin untuk sobat JOC yang mungkin belum tahu, kalau mau ikutan bergabung di JOC bisa langsung aja di link registrasi di alamat register.juc.co.id. Sekali lagi ya, untuk link registrasinya register.juc.co.id. Untuk di aplikasi juga ada di desktop dan juga di handphone ya, di mobile. Itu dengan nama Join Mobile 2. Ya, sekali lagi untuk apps-nya namanya adalah Join Mobile 2. Ini ada di iOS dan juga Android. Dan kalau mau daftar untuk jadi nasabah JOC-nya Solo, boleh pakai kodenya account officer-nya dari Pak Robin. Kodenya nomornya berapa nih, Pak? AO210. AO210. Ya. Oke. Ini AO210 itu adalah kode account officer dari Pak Robin yang mau mendaftar jadi nasabahnya JOC Solo. Boleh langsung aja daftar ya. Oke. Mau dijawab atau enggak nih Pak untuk bulanan tadi Ya boleh. yang dipertanyakan? Bapak. Ya, ada sih, ada. Ada ya. Sekitar 25 sendiri ke ya. tapi ada murah gitu kok, 25.000 ya, itu kita tinggal mencet sekali mah udah sisa cuannya. Kalau kita serius itu nggak banyak, kecil sekali. Okay. Dan kalau transaksinya udah gede itu free. Jadi untuk yang jarang transaksi itu memang ada. Tapi kalau kita udah transaksi sekian nanti itu kita waive, hilang. Oke. Kemudian pertanyaan gede amat juga. Pokoknya aktif gitu nanti hilang. Oke. Yang penting aktif aja ya, Pak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mama Wati. Kalau invest di Telkom, TLKM, apakah aman Pak Robin? Maaf, sangkut dalam dan banyak katanya. Maaf, tersangkut nih Pak. Ini pertanyaan dari Mama Wati, invest di TLKM. Apakah aman Pak di Telkom? Ya, super aman sih Telkom ya, tapi invest itu teman-teman pengertiannya apa ya? Sebenarnya invest itu secara umum adalah sebenarnya konsep yang paling benar itu kita value investing. Jadi nanti akan mendapatkan capital gain yang besar sekali setelah orang tahu value-nya ya. Ibaratnya kita beli Mercy harga Avanza katanya seringkali begitu. Cuma kalau Telkom, saham-saham blue chip ya, BCA, Mandiri, BRI itu ya ini very good company. Amannya sih aman, cuma mungkin capital gain-nya nggak akan seperti kita menemukan saham-saham yang tadi yang Mercy harga Avanza gitu ya, tapi aman. Okay. Karena Telkom bagaimanapun monopoli kan, IndiHome nggak ada lawan, Telkomsel nggak ada lawan. Cuma memang kalau ini turun-turun di akhir-akhir ini karena memang LLK-nya itu nggak sesuai harapan investor. Nah, labanya sih growth-nya biasa gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman justru kalau seorang investor itu gini teman-teman, mindsetnya barang bagus harga turun, artinya barang bagus harga turun, artinya diskon. Oke. Justru ya itu. Nah nanti teman-teman ambil belajar momentumnya boleh supaya nggak
itu kayak tadi belajar momentumnya itu harus belajar teknikal juga. Oke, Pak. Jadi memang harus belajar teknikal dan juga fundamentalnya ya, Pak ya. Ya, Oke. aman sih aman, teman. Oke, untuk Telkom aman, Mama Wati. Oke, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ini dari Sophia. EMTK apakah ada kemungkinan bisa naik, Pak? Ketawanya udah gitu banget nih. Ini jadi stock pick ya kan, bukan dividen. Kenapa malah jadi Ya, topik ya? nggak Padahal apa-apa. pembahasan kita hari ini, malam hari ini tentang tips dan trik untuk dapat THR untuk memburu dividen. Tapi malah kayak jadi ini ya, malah jadi kayak konsultasi Nggak stock apa-apa. pick ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya teman-teman saya sih tiap hari ya, jadi ada edukasi, terus teman-teman juga, saya ada di YouTube juga, itu saya tiap pagi ada morning briefing, lihat market, ada stock pick. Nah, boleh tanya juga sama Pak, itu akan saya jelaskan lebih detail, ada chartnya, sehingga belajar. Di saya tuh saya ajarin untuk bisa membaca chart, ya dari banyak yang nggak tahu. Nah, MTech sendiri sih teknologi one of the biggest ya di Indonesia. Mestinya sih ya oke. Ya nunggu Juni. Kenapa nunggu Juni? Nah, cari tahu jawabannya nanti. Jadi para kayak semacam motivator ya kan, dikasih dulu yang bagian ini ya servicesnya gitu ya. Kalau mau lebih ini lagi ada biaya tambahan gitu ya, Pak. Enggak sih. Iya, Ya, meneranginya susah ya. Artinya mungkin Juni naik. Nah, teman-teman yang sudah member di saya mungkin pada tahu. Oke. Kenapa. Oke, jadi untuk EMTK apakah kemudian bisa naik? Tunggu bulan Juni ya. Naik. Tunggu tanggal main. Sih, tapi nunggu Juni. Oke. Terima kasih untuk Sophia untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Steven Sanjaya 7. Kalau dividen hunter beli saat harga murah, di hold terus, jual pas ex-date atau bagaimana ya, Pak? Oh, oke. Nah, itu yang tadi saya ceritakan nih. Bentar ya. Nah, misalnya kita sudah punya harga murah di sini, 22.000 ya, atau nah ketika kita sampai ex-date nih naik kan, terus kita udah dapat ex-date, kita jual. Kita waktu jual pun kita nggak kena dividen trap dan kita cuan dari capital gain selisih dari sini ke sini. Itu lumayan banget ya. Nah, apakah boleh dijual dulu? Boleh juga. Ya, kalau memang teman-teman sebenarnya ketika kita menjual suatu saham dan masuk lagi itu ada risiko lagi gitu. Ya kalau dia nanti turun ke bawah. Kalau dia bablas naik, kita nggak punya harga bawah lagi, kita takut beli. Akhirnya kita nanti kembali terjebak dividen trap lagi karena harga sudah naik-naik misalnya. So saran saya kalau masih yakin dengan ini saham, ya nggak usah dijual. Ya udah nikmati aja. Justru hasil dividennya itu nanti untuk re-enter lagi. Kalau dia turun-turun lagi, ada murah lagi, kita gulung lagi. Gitu. Jadi itu. Nah, bayangkan seperti ini. Kita jual, ini kondisi ketika bagus ya. Terus ya, turun. Kita jual dong. Ex-date kita udah untung. Katakan kita udah beli di harga sini, kita membeli harga murah. Untung dah, ya udah untung segini. Dia naik ke sini dan Anda takut untuk beli. Nunggu harga murah lagi. Betul, kalau sudah punya harga katakan 15.000, ketika Anda mau beli harga 30.000, pasti takut lah. Betul nggak? Yeah. Saya pernah punya harga murah, nggak mungkin berani beli harga mahal. Nah, itu problemnya. Tapi sebenarnya kalau di sini ini benar. Pas kita punya harga murah nih. Nah, harga murah di sini kan. Kita kena di ex-date kita jual. Ya, kita jual. Ya udah, kita untung dividen, untung capital gain, terus dia dibawa turun sampai sini. Nah, kita baru re-enter. Jadi jawabannya gimana? Sebenarnya tergantung. Tergantung kita analisa dulu apakah industrinya, prospeknya, komoditasnya gimana. Nah, itu makanya harus nggak bisa berdiri lihat satu saham. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Steven Sanjaya yang sudah bertanya.
Dividen Hunter kita malam hari ini sepertinya ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan dari Sobat JOC bisa langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan, nanti akan dibantu jawab juga oleh Pak Robin. Ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit kurang ya, karena waktunya hanya 1 jam saja untuk IG Live kita. Tadi sudah membahas tentang tips dan trik untuk dapat THR untuk pemburu dividen juga. Tadi sudah dibahas juga untuk dividen trap, dividen yield juga. Kalau nanti mungkin Sobat JOC mau melihat gitu ya, belum sempat melihat dari awal gitu, ketinggalan gitu ya, baru nyusul di tengah-tengah, it's okay, nanti saya akan simpan video IG Live ini, nanti bisa ditonton ulang dari awal. Mungkin nanti yang mau belajar lebih lanjut dengan Pak Robin bisa langsung aja DM di IG-nya JOC Solo ya Pak ya? Ya, betul. JUC.solo ya. Oke. Mungkin sedikit ini ya pendekatan untuk mencari saham-saham dividen itu bisa juga kita mulai melihat dari saham-saham yang kita mengerti bisnisnya. Itu bagus banget ya. Misalnya kita bergerak di bidang konstruksi gitu ya. Nah, kita cari deh saham-saham yang dividen yieldnya gede di emiten apa. Nah, jadi kita akan ngerti, oh ini pembangunan masih susah nih, jadi mungkin prospeknya belum. Nah, kita tinggal nunggu aja, oh mungkin 2 tahun lagi akan bagus. Nah, ketika harga turun-turun kita kumpulin gitu. Nah, yang tahu industrinya. Nah, kalau kita nggak tahu si batu bara, kita nggak tahu, kita mulai belajar gimana siklus sebuah komoditas terjadi, komoditas itu. Nah, itu yang gitu-gitu akan menjadi sebuah asik sekali ya, kita investasi itu keren sekali, dan kita apalagi kita ngerti bidangnya itu akan sangat tajam analisa kita. Oke. Ini ada pertanyaan, ini akan jadi pertanyaan terakhir ini ya dari Christian Darmananda. Kira-kira untuk tahun ini komoditi apa ya Pak Robin yang memberikan dividen tinggi? Ya kalau di kita masih batu bara. Masih batu bara, primadona kita masih batu bara. Dan teman-teman lihat ya, kenapa sih mereka banyak sekali yang bertanya, kok seperti saham batu bara sekian banyak, kenapa banyak yang ngasih dividen gede, ada yang tidak ngasih dividen? Yaitu satu, pertanyaannya adalah jawabannya adalah tingkat kesehatan suatu perusahaan ya. Jadi kalau dia udah mature, sudah neracanya balance, dan intinya sudah mature lah, sudah bisa konsisten asik cuan. Nah, dia akan memberikan dividen. Kalau yang belum ya gimana bisa bagi hasil, masih susah ya. Yang kedua adalah biasanya perusahaan-perusahaan yang multinasional itu biasanya cukup gede ya, karena seperti TMG itu kan perusahaannya punya luar sebagian besar. Nah, dia kan ngambil keuntungannya ya dari dividen, betul nggak? Jadi dia tiap tahun harus ngambil dividen seperti itu. Kalau enggak, dia investasi di Indonesia dapat untungnya dari mana? Jelas ya, jadi perusahaan asing. Yang kedua, mungkin perusahaan pemerintah seperti PTBA gede. Kenapa bisa gede? Pemerintah sedang butuh duitnya untuk pembangunan, untuk targetnya dinaik. Nah, itu pemerintah dapat duitnya dari mana? Dari dividen. Nah, kita harus punya mindset, bukan mindset, punya pilihan. Kita lihat, oh ternyata saham itu nggak sembarangan yang misalnya kita lihat, kok dia perusahaan ini punya swasta nggak bagi dividen gede. Lihat dulu, asing ada nggak? Asing gede enggak? Kalau asing gede biasanya dia akan konsisten ngambil dividennya. Oh, punya pemerintah, ya dia akan ambil. Tapi juga kalau punya pemerintah yang perusahaannya yang menguntungkan ya, kalau tidak menguntungkan ya susah. Kayak PTBA tahun lalu batu bara naik segitu menguntungkan, wah ya diambil lah dividen. Oke. Gitu. Jadi untuk komoditi tahun ini masih batu bara ya? Masih. Oke. Dan tahun depan masih nikel masih jauh. Pecinta komoditi emiten batu bara nih kayaknya nih ya. Bukan. Kalau saya objektif kok, objektif. Jadi mana yang memang ngasih
dividen yield tinggi, dividen payout ratio tinggi, ya itu yang dipilih kan. Kita Karena bela yang kasih cuan. cuan ya. Semuanya nyari cuan ya, Pak ya. Oke. Iya. At the end of the day, semua analisa, semua pengetahuan, akumulasinya kita untuk mendapatkan untung kan. Nah, sekarang gimana kita bisa mengelola itu? Nah, kayak kita yang para traders nih, yang aktif trader, nggak salah sih kita keuntungan dari trader sebagian diberikan untuk invest untuk dividen hunter. Itu luar biasa karena kita yang trader ini mungkin kan waktunya barangkali suatu saat kita repot ya. Nah, kita tinggal nunggu dividen. Kalau saya sih seneng dua-duanya ya, investing dan trading. Karena belajar semuanya juga ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau mau tahu metode saya, lihat bukunya saya ya. Maaf Pak, bisa di Gramedia. bukunya boleh ditunjukin sekali lagi karena tadi Boleh. cepet banget. Yang di pasarnya ini Super Trader, ini yang untuk trading ya. Oke. Ya. Ini langsung ditulis oleh Pak Robin sendiri ya? Ya, ini terbitan LX Media, di Gramedia ada nih. Ini sudah cetak ulang juga. Ya. Super Trader ya. Oke. Nah itu terus yang investing yang ini. A Million Little, ya ini yang investing. A Million Little Things That Make You Billionaire. Wah. Jadi perjalanan sukses seorang investor. Ya ini saya ceritakan dalam bentuk cerita, terus tapi ini ada menghitung nilai bisnis. Jadi suatu saat itu orang kan nilainya pakai PER, pakai BBV. Kalau saya yang penting bisnisnya berapa sih nilainya. Nah itu baru kita bisa menemukan saham yang value. Nah kalau yang ini ada dua-duanya ada versi digital ya di Gramedia. Kalau yang versi cetak mesti beli di saya, karena kalau beli di Gramedia langsung ini hampir 400.000 ya, karena tidak dicetak massal. Demand. Kalau yang mau nanti boleh kontak saya. Terima kasih banyak Pak Robin untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk insight-nya malam hari ini. Bahkan tadi ada yang konsultasi stock pick juga di luar dari topik kita malam hari ini. Terima kasih banyak Pak, sudah disempatkan waktunya, sharing juga. Terima kasih juga untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga topik kita, pembicaraan kita malam hari ini bisa menambah ilmu juga, bisa menambah wawasan, supaya bisa menambah cuannya ya. Ini Christian Darmananda. Terima kasih Pak Robin sharingnya malam hari ini. Terima kasih juga kalian yang sudah bergabung. Ada Lionheart, terima kasih Pak Robin, dan juga Ibu Lady, terima kasih banyak juga. Terima kasih Pak Robin. Waduh, banyak banget nih kayaknya yang ngefans sama Pak Robin. Ada Ratna juga, ada Lina. Terima kasih Pak Robin, ada Mamawati. Terima kasih Pak. Oke. Sukses juga untuk JOC Solo Pak. Makasih, Hedi. Nanti kalau saya ke Solo, saya boleh mampir ya, ditemenin sama Robin, sama teman-teman dari Sobat JOC dari Solo juga. Ada nasi liwet di sini. Kenapa? Ada nasi liwet. Nah, makanan di Solo mah the best ya Pak. Udah enak-enak, murah-murah ya Pak ya. Yes. Oke. Sekali lagi untuk Sobat JOC yang mungkin baru tadi bergabung di tengah dan mungkin ingin bergabung dari awal, pengen lihat pembicaraan kita dari awal, nanti akan saya save ini IG live-nya. Semoga bisa membantu Sobat JOC semuanya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Robin. Selamat malam. Saya Lady Leo pamit. Pak Robin juga pamit. Bye-bye. Terima kasih. Selamat malam.